Assalamualaikum Gan, kembali lagi di channel Ridwan Wibisana. Dalam memelihara ikan mas koki pasti banyak dilema yang kita rasakan, terutama saat kita mengalami ikan mas koki itu sakit atau air akuarium itu keruh maupun tidak sehat untuk ikan kita. Padahal kita sudah melakukan beberapa cara, tetapi tetap saja masih timbul perkara-perkara yang kadang membuat kita tidak nyaman maupun tidak rileks dalam memelihara ikan mas koki. Di video kali ini saya akan membahas sedikit tentang cara agar menjaga kualitas air tetap jernih dan sehat. Nah, jadi kalau kita memelihara ikan mas koki, sebenarnya kita tuh memelihara airnya juga. Karena jika kita memelihara ikannya saja percuma, karena kita juga butuh memelihara air agar ikannya tumbuh sehat dan berkembang dengan baik. Warnanya pun juga terlihat menjadi lebih indah. Nah, yang pertama, dalam memelihara ikan mas koki itu kita harus mempersiapkan air yang benar-benar stabil, cocok. Dalam artian kita tidak boleh sembarangan menggunakan air untuk mengisi tank atau akuarium yang akan diisi ikan mas koki ya. Jadi air yang bisa kita gunakan yaitu seperti air sumur atau air PDAM, atau lebih bagus lagi air dari galon. Nah, tapi ada catatan di sini teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman ingin menggunakan air PDAM, itu dipastikan air itu sebelum dimasukkan ke dalam tank ikan mas koki kita endapkan dulu teman-teman ya, kurang lebih semalaman lah ya, semalaman, agar kadar-kadar yang ada di dalam air itu mengendap ke bawah, jadi airnya bisa stabil dan baru kita masukkan ke dalam tank akuarium. Nah, di sini di akuarium saya menggunakan air dari sumur teman-teman. Alhamdulillah sudah berjalan lama, ikan tidak ada masalah juga, tidak ada ikan yang ibaratnya pengaruh sekali ya. Kan biasanya kalau tidak cocok ikan itu akan menunjukkan gejala-gejala jika airnya itu ibaratnya seperti terlalu banyak amonia. Jadi diusahakan teman-teman memilih air itu yang diperuntukkan saja. Jadi jangan pernah mencoba-coba, apalagi menggunakan air hujan. Nah, itu juga sangat tidak direkomendasikan ya. Lebih baik menggunakan air galon atau air pump maupun air dari sumur. Kemudian yang kedua, untuk menjaga kualitas air ikan mas koki kita harus sering rajin-rajin untuk mengurasnya teman-teman. Dalam artian bukan kita harus setiap hari untuk menguras, tidak. Karena jika dilihat dari alam, jika kalau di alam itu hampir setiap menit atau setiap detik itu air berganti. Jika di akuarium, air itu hanya bersirkulasi melalui talang filter yang kita punya maupun filter kecil. Nah, itu selalu berputar, hanya disaring oleh media-media yang kita siapkan. Nah, karena media kan juga lama kelamaan akan haus juga ya, maka kita ganti dengan yang baru. Maka dari itu air pun juga harus diganti, khususnya jika ingin teman-teman untuk mendapatkan hasil yang baik ya, sekitar maksimal 1 minggu
atau paling cepat 3 hari sekali. Tidak usah banyak-banyak dalam mengurasnya, ya sekitar 30%, agar air itu terus bersirkulasi dengan baik, menimbulkan kualitas air yang jernih juga, dan kualitas air yang sehat. Ikan teman-teman juga bisa lihat di dalam tank saya, ikannya sebetulnya terlalu banyak ya teman-teman ya, tapi sebagian ada ikan yang kecil juga, jadi tidak masalah. Tapi saya tetap menjaga kualitas air saya dengan cara tersebut, karena saya sudah melakukannya dan alhamdulillah sangat efektif sekali teman-teman ya. Air terlihat jernih, tidak ada masalah pada ikan juga nyaman dan bisa tumbuh dengan baik. Nah, tips yang ketiga yaitu kita harus selalu menjaga suhu air akuarium ikan mas koki. Karena jika kita memelihara di kolam atau di bak, di tempat terbuka, itu emang sangat rekomendasikan ya untuk ikan mas koki, karena suhunya itu stabil teman-teman ya, tidak berganti-ganti. Tapi jika di akuarium itu kita harus selalu mengontrol suhu di akuarium kita. Jadi kita harus menyediakan termometer atau menyediakan heater sebagai pemanas. Nah, karena ikan mas koki itu biasanya di suhu antara 20 sampai 27 derajat itu air yang nyaman untuk dia. Tapi juga bisa dia di suhu 30, karena ikan mas koki termasuk ikan yang ibaratnya masih kuat ya untuk di suhu-suhu tertentu. Tapi jika ikan mas koki itu terkena suhu secara drastis perpindahannya, itu sangat berbahaya sekali teman. Bisa-bisa ikan mas koki kita mati karena perpindahan suhu yang sangat drastis. Maka dari itu, jika memasuki musim penghujan, disarankan teman-teman menggunakan heater. Nah, itu lebih baik teman-teman bisa men-setting suhu berapa yang diperlukan ikan mas koki agar menjaga kestabilan si air tersebut. Nah, dari 3 pembahasan tadi mudah-mudahan bisa menjadi bahan rekomendasi teman-teman, karena selama saya memelihara ikan mas koki, saya telah melakukannya dan alhamdulillah hasilnya tidak mengecewakan. Ikan juga sehat, tidak ada masalah apapun, dan kondisi semuanya juga terlihat normal seperti kita memelihara ikan-ikan pada umumnya. Oke, terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa like, share video ini ke teman-teman kalian, dan jangan lupa juga subscribe channel ini agar lebih berkembang lagi, dan nyalakan notifikasinya agar mendapatkan informasi-informasi tentang ikan mas koki di channel saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.